Halo semuanya, selamat datang di channel Bansospedia. Teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai aplikasi pinjaman online EasyCash ya. Banyak yang bertanya mengenai EasyCash ini, khususnya mengenai limit. Kita akan bahas sesuai dengan judul pada hari ini. Ada limit tambahan dari EasyCash, tapi kok nggak bisa digunakan ketika kita memencet ajukan pinjaman ya. Dengan kata lain, kita masih punya cicilan ya di sini-sini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman silakan simak video ini sampai akhir kalau kalian penasaran. Nah teman-teman, jadi untuk EasyCash ini dia sudah OJK, sudah legal juga ya teman-teman ya. Limitnya mencapai 100 juta. Nah, memang kalau kalian baru pertama kali pinjam di EasyCash, biasanya limitnya itu kecil ya teman-teman. Ada yang 100.000, terus ada yang cuman 500.000. Nah, tapi si EasyCash ini kalau dirawat itu naik limitnya cepat teman-teman ya. Jadi tidak seperti aplikasi pinjaman online lain, EasyCash ini menurut aku cukup profesional ya untuk menaikkan limit nasabahnya. Nah, sekarang biasanya ketika kita mendapatkan limit yang rendah dari EasyCash, biasanya setelah kita pinjam akan ditawari penambahan limit atau tambahan limit ya. Tambahan limit ini bervariasi. Nah, misalnya kita baru saja mendapatkan penambahan limit 300.000, tapi kok nggak bisa dipinjam. Kenapa seperti itu? Apakah kalau kita melunasi tagihan sebelumnya, limit ini akan bisa kita pakai atau tidak? Nah, jawabannya tergantung teman-teman ya. Nah, tergantung. Kenapa di sini aku bilang tergantung? Jadi dari pihak EasyCash ini sepertinya pengen lihat apakah kita pandai mengelola uang atau tidak. Biasanya kalau misalnya kita lagi BU banget, ketika kita diberi limit langsung besar, itu kan kita pakai semua ya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita baru saja diberi limit 300.000 dan kita punya cicilan yang sedang berjalan. Nah, kalau ini kan jatuh temponya 15 Agustus, masih lama ya teman-teman ya. Per video ini dibuat kan ini awal Agustus ya. Kalau kamu langsung bayar, ini jatuh temponya masih lama, maka kebanyakan hampir semua pengguna itu akan ditolak atau limit tambahannya akan hilang. Kenapa akan hilang? Nanti kalian itu dianggap tidak pandai atau tidak baik mengelola uang, karena ini kan jatuh temponya masih lama. Gara-gara pengen yang pakai limit 300.000 ini jadinya ingin dilunasi dengan cepat. Nah, nanti dari pihak EasyCash itu atau sistem itu akan memberikan warning gitu ya, bahwa kalian itu tidak tidak bijak dalam mengelola uang. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau pakai limit yang tambahan ini, nah sabar teman-teman ya. Jadi kalian lunasi dulu cicilan sebelumnya sesuai jatuh tempo. Kalaupun mau bayar sebelum jatuh tempo itu ya H-2 atau H-3 lah ya teman-teman ya. Jangan H-15 hari, H-10 hari begitu ya. Nah, nanti kalau sudah dilunasi dengan jatuh tempo yang sesuai dengan tanggal, kemudian kalian gak ada riwayat galbay atau telat bayar di aplikasi lain yang OJK juga, Slik OJK bagus, menjaga skor kredit bagus, nah nanti yang limit hingga 300.000 atau limit tambahan itu bisa dipakai teman-teman ya. Jadi di sini EasyCash ini seperti mau ngetes kalian gitu, apakah kalian bijak mengelola uang atau tidak. Nah, aku mendapatkan banyak komentar ya, Kak ini saya kok nambah limit nih 300.000, udah dapat limit 300.000, pas pelunasan langsung limitnya hilang. Ya iya, kalau kamu pelunasannya langsung tidak dijatuh tempo, memang rata-rata limitnya akan hilang dan nantinya akan ditolak teman-teman ya. Jadi hati-hati, pastikan kalian membayar sesuai jatuh tempo, menjaga skor kredit bagus, Slik OJK-nya bagus. Nah nanti lambat laun dari pihak EasyCash itu akan memberikan limit yang lebih besar dari 300.000. Dan ingat teman-teman, jangan sampai kalian sengaja digalbay atau telat bayar, karena itu adalah kejahatan. Begitu ya teman-teman ya, semoga edukasi pinjaman online ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, sampai jumpa lagi guys.